الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulih amma ba'du. Kita lanjutkan urdu salam ala qabailati Mina. Ini Rasulullah dakwah beberapa kabilah di Mina. Orang karo umi. Oh enggak. Iya. Orang-orang ini Sebenarnya karo umi. Latifah Oh, nanti. atau Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ibnu Ishaq an Rabi'ah bin Ibad radhiyallahu anhu qala inni laulamun sabun ma'afi bimina. Rasulullah sallam yakifu ala manazil qabail min al-Arab wa yaqulu ya bani fulan inni Rasulullah ilaikum amurukum an tabdullaha wa la tusyriku bi syai'an wa an takhla'u ma ta'buduna min dunihi min ahli al-andad wa an tu'minu bi wa tusaddiqu bi wa tamna'uni hatta ubayina anillahi ma ba'athani bi. Qala wa khalfahu rajulun ahwalu wa wadi pun lahu wadiratani alaihi qullatun adaniyatun fa idza farada salam min qawlihi wa ma da'a ilaihi qala dzalika rajul ya bani fulan inna hadza innama yadukum ila an tasrakhul ra'ata wal uzza min anaqikum. Wa khulafa akum minal sini min bani Malik ibni Uqais ila ma jabi min al-bid'ah wa dhalalah wa la tujuhu wa la tasma'u minhu. Qala fa qultu li abi ya abadi ma hadha ar-rajul alladhi yatba'u wa yaruddu alayhi ma yaqulu. Qala hadha ammuhu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Qala fil bidayah wa akhraja aidan Abdullah bin Ahmad wa Tabarani an Rabi'ah bi ma'nahu wal Haythami wa bihi Husain ibnu Abdillah bin Ubaidillah wa huwa dhaifun wa lahu ibnu Ma'in fi riwayati indah wa huwa bi hadin ibnu Ishaq rajulun lam yusamma. Jadi ini dakwahnya Rasulullah pada beberapa kabilah di Mina. Karena musimnya musim haji, jadi ya kalau ada pasar Ukan itu kemarin dekat Mekah, ada Ukan. Kalau zaman saya dulu pasar Seng, dulu pasar Ukan zamannya jahiliyah. Nah ini Rasulullah berdakwah pada kabilah-kabilah di Mina. Oh sudah saya baca kemarin. Kabilah di Mina. Sekarang dakwah Rasulullah kepada jamaah di Mina juga, itu jamaah. Ya.
Dikatakan oleh Ibnu Ishaq dari Rabi'ah bin Ibad anhu katanya, saat aku masih remaja, ketika aku berada di Mina bersama ayahku, Rasulullah berdiri di antara kemah-kemah kabilah-kabilah Arab. Baginda salam berseru, hai Bani Fulan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Aku memerintahkan kalian agar menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan meninggalkan penyembahan kepada patung. Kalian beriman kepadaku, membenarkan aku dan membelaku, hingga aku menjelaskan mengenai apa yang diutuskan oleh Allah bersamaku. Perawi mengatakan bahwa di belakangnya ada seorang lelaki juling, itu yang betok hiji, yang putih bersih, punya 2 kepang rambut dan memakai pakaian dari adat Lahab. Ketika sudah selesai dari pembicaraan dan berdakwah, lelaki itu berkata, hai Bani Fulan, sebenarnya lelaki ini menyeru supaya kalian meninggalkan penyembahan kepada Lata dan Uzza. Dan pada situ kalian dari bin Ukais. Dia mengajak kalian untuk menerima bid'ah dan kesesatan yang dia bawa. Maka janganlah kalian mentaatinya. Dan jangan mendengar apa yang diucapkan olehnya. Perawi berkata kepada ayahnya, siapakah lelaki yang mengikuti beliau dan membantah semua yang diucapkan oleh beliau itu? Ayahnya menjawab, lelaki itu adalah pamannya sendiri, yang namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yaitu Abu Lahab. Abdullah bin Ahmad dan At-Tabrani juga meriwayatkan hadis tersebut dari Rabi'ah dengan makna sama. Karena dakwah Rasulullah kepada jamaah di Mina. Kedua. فأخرج الطبراني عن مدرك قال حججت مع أبي فلما نزلنا في منى إذا نحن بجماعة فقلت لأبي ما هذه الجماعة؟ قال هذا الصفيء. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والهيثمي ورجال ثقة. أخرج البخاري في صحيح أبو ذر والمولى ابن أبي حاتم والطبراني عن حارث بن حارث الأمتي رضي الله عنه قال قلت لأبي ونحن بمنى ما هذه الجماعة؟ قال هؤلاء إسلاموا على صديق لهم. قال فتشرفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله وهم يردون عليه الحديث. ماذا في الإصابة؟ قال الواقدي عن حسان بن ثابت قال أحدث والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام فأصابوا يؤذبون ووقفت على عمر يؤذب جارية بني عمرو بن عمر ثم ثبت على ذنرة ويحاول بها ذلك karena fil isabah. Jadi ini di Mina, sama-sama di Mina, tapi rombongannya rombongan lain. Dia kan Tabrani dari Mudrik, katanya aku pernah mengerjakan haji bersama ayahku. Ketika kami berkemah di Mina, tiba-tiba datang serombongan orang. Maka aku bertanya kepada ayahku, rombongan dari mana itu? Rombongan apa? Ayahku menjawab, mereka adalah orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Topik. Maksudnya
Islam atau orangnya Nabi. Saat itu kulihat Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, ucapkanlah La ilaha illallah, niscaya kalian akan memperoleh kemenangan. Ya, wahai Rasulullah, apa itu nama kayu. Ayuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapan la ilaha illallah tuflihu, nanti kamu menang. Nggak percaya Allah. Menang Romawi, menang lawan Persia. Jadi orang saya ini sih baru, dia ni orang Andal, Al-Hizami, Jusenam, Al-Murabbi, kata apa? Dijelaskan oleh Imam Bukhari dari kitab Al-Tarikh dan Abu Zur'ah Al-Bawawi dari Ibnu Abi Asim. Katanya aku berkata kepada ayahku, ketika kami berada di Mina, rombongan apakah itu? Ayahku menjawab, mereka semua berkumpul mendengar di sekeliling seorang yang telah murtad dari agama nenek moyang mereka. Dibanding Nabi itu dianggap orang yang murtad itu. Maka aku letakkan tanganku pada adaiku untuk memperhatikan dengan sesama. Ternyata dia adalah Rasulullah SAW yang tengah mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah dengan mereka dan mereka membantahnya. Demikian tertera dalam kitab Al-Isobah. Al-Lagi dimeriwayatkan dari Hasan bin Sabit, katanya, saat aku sedang berhaji, aku menyaksikan Nabi mengajak orang-orang untuk masuk Islam, sedang para sahabatnya tengah disiksa. Jadi orang yang masuk Islam itu disiksa pada Nabi. Kan banyak yang Islam kan budak-budak. Aku melihat Umar sedang menyiksa seorang budak perempuan dari Bani Amr bin Al-Mu'ambil. Kemudian dia melanjutkan kepada Zinira, budak-budak macam-macam ini, dan melakukan hal yang sama kepadanya. Umar bin Khattab. Ini dilihatkan dalam kitab Al-Isobah. Ini ada ceritanya yang budak perempuan di Zinira ini. Itu ada 7 budak itu dipilih oleh Umar, itu dimerdekakan. Nah, yang nama Zinira ini matanya buta, setelah dikambuki, terus diberi Abu Bakar, dimerdekakan, matanya picek. Ya karena disabeti kalau pecut matanya kan sakit ya, akhirnya picek matanya. Barang matanya picek, terus wong-wong kafir ngomong, kon melu agama Nabi Muhammad. Jadi lapa kalau Uzza itu untuk kamu akhirnya kamu bijak. Terus ini marah nih, budaknya marah. Apa lata Uzza? Dewan yang lawan untuk mereka. Lata Uzza nggak bisa apa-apa. Tapi itu Allah Ta'ala, singain warasnya Allah Ta'ala, singain bijak ya Allah Ta'ala gitu bagi budak ini. Makanya bijak. Terus langsung melek, langsung Allah Ta'ala ngasih kesembuhan. Jadi melek. Itu budak ini disiksa kalau Umar akhirnya melek dan nyerah. Allah Akbar. Kemudian sekarang udah banyak Rasulullah kepada Bani Saiban. Bani Saiban ini orang. Wa akhraja Abu Nu'aim bin Fidalail Taifah 96 an Ibn Abbas an Ali bin Abi Thalib wala lama amarallah ala janabi Yahudazam ayya ridho nafsahu ala kubail Arab kharaja ana wa ma'hu Abu Bakrin radha'anhu
إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس الأوروب فتقدم أبو بكر فسلم وكان أبو بكر مقدما في كل حين وكان رجل nasabatan. Jadi Rasulullah ini rawinya menceritakan ketika saya bertemu Rasulullah sedang berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab, Rasulullah bersama Abu Bakar di Mina. Kemudian datang ke masjid-masjidnya orang Arab. Maka Abu Bakar bersalam. Dan jadi Abu Bakar itu pengawal pribadi. Jadi yang nggak salam Abu Bakar. Abu Bakar muqaddiman, dia tampil di depan. Di kulihinin setiap saat. Bahkan kalau jalan nasabatan, Abu Bakar itu ahli nasab. Kayak itu loh, kayak Matuki yang aku ahli nasab. Kali ini apa? Ini beneran nih Abu Bakar nih. Abu Bakar itu ahli nasabnya orang Arab itu. Wah, apal semua. Nasabnya orang Arab itu turunnya siapa-siapa. Ada orang ngaku terus. Nggak tahu kalau mau sisip. Apa pinter kayak Abu Bakar apa enggak. Ya enggak mungkin lah. Jadi ini Abu Bakar itu nasabah, ahli nasab. Kemudian Abu Bakar bertanya, dari kau dari mana ini? Kemudian dijawab, kami dari kabilah Rabi'ah. Rabi'ah mana? Antum itu. Lupa ada banyak itu. Jadi ditanya terus Abu Bakar tentang nasabnya, nasab Rabi'ah. Sampai terus diterangkan Fantaqaddamu Bakrin fasalama faqala Aliyun wa kana muqaddiman fi kulli hinin. Faqala Bakrin mimman al-qawm qalu nahnu bani Saiban bin Sa'labah. Jadi ganti lagi ke tempat lain, bani Saiban. Pada Islam maka mereka melihat Qala bi abi anta wa ummi laisa ba'da haula'i min izin fi Ibnu Kharija wa Nu'man bin Syarik wa kana aqrabul qawmi ila Abi Bakrin Mafruq ibnu Amrin wa kana Mafruq qad ghalaba alaihim bayanan wa lisanan wa kanat lahu wadiratani tasqutani ala sadri kayak wa kana adnal qawmi majlisan min Abi Bakrin fa qala Abu Bakrin kaifa al-adad fikum qala inna la nazidu ala al-alfi falam yughlab alfun min illatin qala fa kaifa al-mana'atu fikum qala ayla cucu wa li kulli qawmin jaddun qala Abu Bakr fa kaifa al-hadbu minkum wa baina al-adwi wa adyukum qala Mafruq inna ashaddu ma nakunu ghadaban inna nalqa wa inna ashaddu ma yakunu liqa'an ila ghadibna la inna lanusil yad al-awlad wasilah al-liqa wa nasr min indillah wal min indillah yuziluna marratan wa yuzilu alaina marratan la'allaka akhu Quraish qala Abu Bakrin in kana balakum anna Rasulullah sallam fa huwa la qala Mafruq qad balagana annahu yadhkuru dhalik thumma zafata ila Rasulullah sallam fa qala
ilama tad'u ya akha Quraisy. Fataqaddama Rasulullah fajalasa wa qama Abu Bakr yuzilluhu fi thawbihi. Wa qala Rasulullah ad'ukum ila syahadati an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anni rasulullah wa antu'uni wa tamna'uni wa tansuruni hatta tu'addi anillahi ta'ala ma amarni bihi. Fa inna Quraisyan qad tazaharat ala amrillah wa ghadabat rasulahu wastanat bil batili anil haqqi wallahu wal ghaniyul hamid. Qala lahu wa ila ma tad'u aidan ya akha Quraisy. Wa qala salam qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana ila qawlihi wa tafarraqa bikum an sabili wa dzalikum waswakum bihi la'allakum tattaqun. Qala Masruq wa ila ma tad'u aidan ya akha Quraisy fa wallahi ma hadha min kalami ahli al-ard walau kana min kalamihim la'arafnahu. Faqala salam inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan ila qawli ta'ala la'allakum tadhakkarun. Wa qala Masruq ta'awda wallahi ya Quraisy ila makarimil akhlaq wa mahasil a'mal wa la'ud ufika qawmun kazzabuka wa zaharu 'alaika wa ka'annahu ahabba ayyusrakahu fil kalam an ibnu Qabisah. Faqala wa hadha hani ibnu Qabisah shaykhuna wa sahibu dinina. Faqala hani qad sami'tu maqalataka ya akha Quraisy faqad saddaqtu qawlaka masuk Islam wa inni ara anna tarkana dinana wattaba'na iyyaka masyaallah. Masuk Islam ini yang ada ala dinika lima bisa tersatu ilaina lalu awwalu ma akhira wa tanawakkaru fi amrika wa nazuru fi akhibati ma tad'una ilai diratun fil ra'i. Jadi ceritanya memang panjang ya, jadi tapi ini bagus ini karena yang lain-lain menolak ini mau masuk Islam ini. Ya kata Abu Nu'aim dalam kitab Ad-Dalail halaman 96 dari Abu Abbas radhiyallahu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu katanya ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya supaya menawarkan dirinya akan dilindungi di hadapan kabilah-kabilah Arab, Rasulullah SAW keluar bersamaku dan Abu Bakar menuju Mina sehingga kami sampai di satu majlis di antara masjid-masjid orang-orang Arab. Bakar tampil ke depan dan memberi salam. Sejak dahulu Abu Bakar selalu tampil di depan dalam semua kebaikan dan ia merupakan seorang yang ahli dan tahu tentang nasab. Abu Bakar bertanya, dari kaum manakah kalian? Mereka menjawab, dari Bani Rabi'ah. Tanya Abu Bakar, dari Bani Rabi'ah yang mana? Selanjutnya Ali menceritakan tentang panjang lebar. Dengan panjang lebar dalam kisah tersebut. Ali berkata, kemudian kami duduk di majelis yang diliputi ketenangan dan kewibawaan. Di sana ada beberapa syekh yang mempunyai kedudukan dan kewibawaan. Abu Bakar tampil ke depan dan memberi salam. Sedang Abu Bakar adalah orang yang selalu berada di depan dalam setiap kebaikan. Abu Bakar bertanya kepada mereka, kalian berasal dari mana? Mereka menjawab, kami dari Bani Syaiban bin Sa'labah. Abu Bakar menoleh ke arah Rasulullah SAW dan berkata, ayah ibuku menjadi tebusan bagimu. Lain orang-orang itu tiada kemuliaan dalam kaum mereka. Ini orang-orang hebat nih Rasulullah, ini orang-orang hebat. Dalam kaum itu terdapat Masruq bin Amr, Ali bin Qabisah, Musanna bin Harisah, dan Nu'man bin Syarik. Dan orang yang paling dekat dengan Abu Bakar adalah Masruq
bin Amr. Makhluk mengungguli orang lain dalam hal kepandaian bicara dan penjelasan. Ia mempunyai 2 kepang rambut yang menjulur di atas dadanya. Dan ia duduk paling dekat dengan Abu Bakar. Abu Bakar tanya kepadanya, berapa jumlah kalian? Makhluk menjawab, jumlah kami 1000 orang lebih. Dan 1000 orang tidak bisa dikalahkan karena sedikitnya. Abu Bakar bertanya, bagaimana kekuatan kalian? Makhluk menjawab, kami selalu berjuang keras dan setiap kaum memiliki bagian dan kebahagiaan sendiri. Abu Bakar bertanya, bagaimana peperangan kalian dengan musuh kalian? Makhluk berkata, kami akan sangat bersemangat apabila bertemu dengan musuh kami. Dan kami bertempur dengan sangat dahsyat jika sedang bersemangat. Sesungguhnya kami lebih memilih kuda yang kuat daripada anak. Dan lebih memilih senjata daripada kuda yang bersusu banyak. Dengan pertolongan berasal dari Allah, kadang dia memenangkan kami. Dan terkadang dia memberi kekalahan kepada kami. Artinya, kau berasal dari kaum Quraisy. Benarkah? Jadi ini orang jahiliyah itu yakin kepada Allah yang beri menang, Allah beri kalah. Walaupun nyembahnya itu nyembah patung, tapi jadi Tuhan yang di atas langit itu yang Allah, kalau Tuhan yang di bawah itu ya patung-patung itu. Jadi kadang-kadang Allah memberi kami menang, kadang-kadang kalah. Oh. Jika engkau mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah, karena itulah beliau berada di sini. Ini sebetulnya engkau berasal dari kaum Quraisy ini. Yang jelasnya itu maksudnya Rasulullah itu. Bukan menjawab, ini Rasulullah yang ada di sini. Makhluk berkata, kami telah mengetahui bahwa beliau membuat pengakuan seperti itu. Ya, aku mengaku utusan Allah. Kemudian berpaling ke arah Rasulullah SAW. Kepada apakah engkau menyeru, wahai saudara Quraisy? Manggil Muhammad oleh saudara Quraisy. Kemudian Rasulullah tampil ke depan dan duduk. Abu Bakar menunjuki Nabi dengan pakaiannya. Rasulullah SAW bersabda, aku menyeru kamu agar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah agar kalian melindungi dan menolongku hingga aku selesai melaksanakan perintah Allah, karena sesungguhnya kaum Quraisy telah bersatu untuk memerangi agama Allah. Jadi orang Quraisy tidak mau menerima saya. Nah, kamu saya tawari, kamu menerima saya apa enggak? Kamu bela, kalau kamu bela kamu nanti yang jadi pahlawan. Karena setiap nabi kan punya pendamping yang kuat seperti Nabi Isa itu. Kalau punya pendamping Hawariyin, Nabi Muhammad ya gitu, punya pendamping. Dia waktu itu belum punya, jadi melakukan sebelah kaum-kaum yang tidak ada yang mau. Tapi ini mau ini. Kaum Quraisy setelah bersatu untuk memerangi agama Allah, mendustakan Rasulnya dan meridhoi kebatilan daripada hak. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wong Quraisy ora gelem melu aku, jadi sampai tajam. Ma'ruf bertanya kepada Rasulullah, apalagi yang kau serukan, wahai saudara Quraisy? Kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظلم ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
وبعهد الله يعفو وبعهد الله يعفو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون فأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dibaca ayat sekian panjangnya dibuka kopilah dari Bani Saibat. Orang itu orang pintar, orang alim dipahami. Ini bukan syair ini bukan dari manusia ini. Paham dia, ini mesti dari Tuhan. Nah, berkata kepada Nabi, dan apalagi yang kau ajarkan kepada kami, wahai saudara Quraisy, demi Allah, ini bukanlah perkataan penduduk bumi, bukan dari manusia ini. Jika dia berasal dari perkataan mereka, pasti kami mengetahuinya. Jadi itu, Quran ini, hebat ini. Itu kalangan manusia ini. Makhluk pun. Kalau orang alim, orang cerdas, orang pintar. Terus langsung percaya. Kemudian Rasulullah membacakan lagi ayat yang berikutnya. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran al-akhlak dan ulul. Makruh berkata kepada Rasulullah, demi Allah, wahai orang Quraisy, engkau telah menyeru kepada akhlak yang mulia dan amal perbuatan yang baik. Sungguh telah berpaling dari kebenaran satu kaum yang mendustakan dan menentangmu dengan kesatuan mereka. Nyalakan orang Quraisy. Lalu makruh ingin agar Hani bin Qabisah juga ikut bicara. Maka ia pun berkata, ia adalah Hani bin Qabisah, salah seorang sesepuh kami, sekaligus ahli agama kami. Jadi Ma'ruf memberikan waktu kepada kawannya Qabisah yang lebih sepuh. Hani berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendengar semua perkataanmu, wahai saudaraku saya Quraisy, dan aku membenarkan perkataanmu itu. Masya Allah. Dan aku melihat bahwa jika kami meninggalkan agama kami dan mengikuti agama itu disebabkan oleh majelis yang telah kamu adakan ini yang tidak mempunyai permulaan dan juga penghabisan, maka kami belum lagi memikirkan urusanmu ini lebih dahulu. Dalam apa yang kamu ajarkan itu, kami tidak melihat adanya kekeliruan pendapat, kesembronoan, dan kekurangan pertimbangan mengenai akibatnya. Karena sesungguhnya kekeliruan hanya berada dalam ketergesa-gesaan membuat keputusan. Sesungguhnya ada satu kaum di belakang kami yang kami tidak suka untuk mengadakan perjanjian dengan mereka. Akan tapi pulanglah engkau ke tempatmu dan kami pun akan pulang ke tempat kami. Engkau berpikir dulu dan kami juga akan berpikir. Setelah itu seolah-olah Hadi ingin agar Musanna ikut berbicara. Kemudian Hani berkata, ini adalah Musanna bin Harisah. Ia adalah salah seorang sesepuh kami, sekaligus ahli perang di kalangan kami. Musanna pun berkata, sesungguhnya aku telah mendengar perkataanmu dan perkataanmu itu sungguh baik. Wahai saudara Quraisy, apa yang kau katakan itu sungguh membuatku takjub. Sedang jawabanku adalah sama dengan jawaban Hani. Sesungguhnya kami tinggal di antara dua mata air. Salah satunya diberi nama Yamamah dan yang satu lagi Samamah. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah kedua mata air itu? Dia berkata, salah satu di antaranya adalah tepian pantai dan tanah orang Arab. Dan yang satunya lagi adalah
negeri Persia dan sungai-sungai Kisra. Sesungguhnya kami sudah membuat perjanjian dengan Kisra agar tidak membuat pembaharuan dan tidak memberikan perlindungan kepada para penjahat. Dan barangkali seruanmu kepada kami itu adalah apa yang sangat dibenci oleh raja-raja Persia. Karena apa yang terjadi di dekat negara-negara Arab, maka kesalahan pelakunya akan diampuni dan alasannya akan diterima. Tapi kesalahan yang dilakukan di dekat Persia tidak akan diampuni dan alasannya ditolak mentah-mentah. Jika engkau meminta, kami akan menolongmu daripada apa yang terjadi di dekat negara-negara Arab, maka kami akan melakukannya. Rasulullah bersabda, alangkah buruknya alasanmu itu, walaupun kalian mengungkapkannya dengan jujur. Sesungguhnya tidaklah seorang itu disebut menegakkan agama Allah kecuali orang yang melindunginya dari segala sudut. Kemudian Rasulullah SAW bangun dan memegang tangan Abu Bakar radhiyallahu, lalu kami pergi menuju masjid orang-orang Aus dan Khazraj, orang Madinah. Ya. Maka kami tidak bangun hingga mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat jujur dan sabar. Jadi itu yang tadi itu tidak ada yang mau masuk Islam. Alasannya takut sama Raja Persia. Raja Persia itu Kisra itu, yang sekarang Iran itu. Jadi nggak ada yang masuk Islam. Tapi ini Rasulullah pindah lagi kepada Aus dan Khazraj. Itu orang Madinah ini. Nah, tidak baik, semua masuk Islam semua orang Khazraj itu. Akhirnya Nabi pindah ke Madinah. Kita mana? Riwayat ini tertera dalam kitab Dalailun Nubuwah oleh Abu Nu'aim. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah juz 3 halaman 142, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Hakim dan Bahaqi, sedang kisahnya menurut riwayat Abu Nu'aim. Dia pun menukilkan hadis yang diantara riwayatnya adalah sebagai berikut. Setelah sabda beliau, sesungguhnya tidaklah seorang itu membela agama Allah, melainkan ia melindunginya dari segala segi. Jadi kalau mau masuk agama Islam ya harus melindungi Rasulullah yang membawa agama itu. Nah itu. Dan mereka yang tadi orang Arab itu tidak ada yang mau. Ini orang Madinah yang mau membela. Nah, akhirnya Rasulullah hijrahnya ke Madinah itu. Disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, bagaimana pendapat kalian? Kalian tidak menunggu melainkan untuk sedikit waktu hingga Allah mengaruniakan kepada kalian negara dan harta benda orang-orang Persia. Kamu kalau ikut saya, nanti negara Persia terus malah saya hancurkan, nanti katanya dibagi-bagi sama kita. Kok malah kamu takut sama orang Persia? Kita menikahkan kalian dengan anak-anak perempuan mereka. Apakah kalian mau bertasbih kepada Allah dan mensucikannya dari segala sifat kekurangan? Nu'man bin Syarif berkata kepada beliau, apakah mungkin semua itu menjadi milikmu, wahai saudara Quraisy? Yang katanya akan bagi-bagi hartanya Raja Persia. Kalau isu dah menang melawan orang Persia, kuat banget. Nu'man. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Surat Al-Ahzab ayat 45-46. Kemudian Rasulullah SAW bangun dan menggenggam tangan Abu Bakar. Ali lalu berkata bahwa Rasulullah menoleh ke arah kami
dan bersabda, "Hai Ali, di manakah akhlak orang-orang Arab yang paling mulia? Dengan akhlak itu mereka saling membahagiakan satu dengan orang yang lain dalam kehidupan dunia." Kemudian kami pun pergi ke masjidnya Aus dan Khazraj, dan kami tidak bangkit dari masjid itu sehingga mereka semua berbaiat kepada Rasulullah SAW. Itu dalam hadis citaan itu. Ali berkata, mereka adalah orang yang selalu jujur dan banyak sabar. Itu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu kabilah di Madinah yang turun-temurun itu musuhan. Jadi kabilah Aus sama kabilah Khazraj itu musuhan, turun-temurun itu. Tapi ketika masuk Islam jadi bersatu, sama-sama masuk Islam semua. Jadi itu Islam membawa rahmat betul kepada Madinah itu karena tidak ada perang di antara saudara itu. Biasanya perang terus di Aus sama Khazraj itu. Rasulullah SAW dibuat gembira oleh pengetahuan Abu Bakar mengenai keturunan mereka. Abu Bakar ahli nasab ya. Kemudian Rasulullah SAW keluar menemui sahabat-sahabatnya dan bersabda kepada mereka, "Pujilah Allah sebanyak-banyaknya, karena pada hari ini orang-orang Bani Rabi'ah telah menang atas penduduk Persia. Mereka akan membunuh para rajanya dan akan membinasakan tentara-tentara mereka sampai ke akar-akarnya lantaran aku. Mereka akan ditolong." Oh, jadi nanti ceritanya Persia itu sekarang tuh Iran itu dulu kan kerajaan kuat sekali. Di timur itu dikuasai Persia, yang barat dikuasai oleh Romawi. Ibnu Katsir berkata dalam Al-Bidayah juz 3 halaman 145, ini adalah hadis yang sangat gharib. Kami mencatatnya karena di dalamnya terkandung tanda-tanda kenabian, akhlak-akhlak yang baik, sifat-sifat mulia, dan kefasihan berbahasa Arab. Dikatakan di dalam jalur yang lain mengenai peristiwa yang sama, bahwa tatkala mereka telah saling berperang, yaitu antara Persia dan orang Ansor, di suatu tempat yang bernama Kurokir, sebuah kawasan yang terletak di dekat sungai Efrat, mereka membuat kode sandi dengan nama Muhammad SAW. Itulah yang menyebabkan mereka mendapat pertolongan Allah SWT dalam melawan orang-orang Persia. Tak lama kemudian orang-orang Persia memeluk agama Islam sesudahnya. Jadi sekarang di Iran itu dulu ya dikalahkan orang Islam, di kalangan orang Madinah, di kalangan orang Aus dan Khazraj tadi itu. Yang kalahkan orang Persia itu Aus dan Khazraj tadi. Ya, bersama dengan Umar radhiyallahu anhu. Dan banyak Umar itu keramatnya Umar itu banyak. Mengirimkan pasukan ke mana, ke Persia itu, Umar itu khutbah itu ngomong ilal jibal, naik gunung. Orang sing kalau khutbah, Umar khutbah kok ngomong ke gunung ngomong apa hubungannya kalau khutbah itu. Setelah selesai sholat Jumat, Umar lari terus keluar kota sana. Orang-orang pada cuci. Ternyata ada utusan dari Persia yang memberi berita bahwa perang menang dengan Persia. Dan di sana terdengar suara Umar. Umar memerintahkan kita naik gunung. Kalau nggak naik gunung, kami mati semua. Karena ada perintah Umar naik gunung, kami naik gunung semua. Akhirnya kita menang. Perang di atas gunung. Iku Umar itu sampai Allah. Jadi meskipun menang Medina itu, Allah Persia sih jaraknya ribuan kilo. Kan juga jaraknya kan kita 2000 kilo dari Madinah ke Persia ini. Nah sekarang kirim Persia, Iran itu sekarang ngirim rudal ke sana, ke Israel. Terus kayak 2000 kilo jaraknya.
Nah itu, jadi Umar itu ini apa ramalannya ayah Nabi bahwa besok akan menaklukkan itu terjadinya ketika Khalifah Umar. Khalifah Umar. Dan mereka membuat sandinya Muhammad. Jadi sering-seringlah kita membuat nama Muhammad itu untuk anak kita, untuk apa. Muhammad itu nanti ada berkah sendiri itu. Kalau ngasih nama anak itu di depannya kasih Muhammad atau nama Ahmad atau apa nama-nama Nabi Muhammad itu nanti akan membawa berkah itu. Itu membuat sandi Muhammad akhirnya menang perangnya dengan penduduk Persia itu. Dalam kitab Fathul Mu'in itu diterangkan di Ianan. Besok di hari kiamat setelah orang-orang masuk neraka semua, masuk surga semua, kemudian Allah perintahkan semua orang yang namanya Muhammad angkat dari neraka. Angkat. Muhammad diangkat dari neraka. Jadi didudukan masuk surga walaupun banyak salahnya. Dudukan. Itu anunya ya. Faedahnya orang makanya kalau punya anak ya ada yang namanya Muhammad atau Ahmad atau itu. Jangan sampai lupa. Paling enggak saya rombongan, satu keluarga satu yang nama Muhammad itu juga bagus itu daripada tidak ada sama sekali. Adalah saya teraskan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari dalam jalur yang lain mengenai peristiwa yang sama, bahwa tatkala mereka telah saling berperang, yaitu antara Persia dan Ansor, di suatu tempat yang bernama Wurokil, sebuah kawasan yang terletak di dekat Sungai Efrat, mereka membuat kode sandi dengan nama Muhammad, sandi Muhammad. Itulah yang menyebabkan mereka mendapat pertolongan Allah SWT melawan orang-orang Persia. Tak lama kemudian orang-orang Persia memeluk agama Islam sesudahnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini sudah pas juga jam 10. Itulah perjuangan Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabatnya. Dari sampai sekarang harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti. Sekarang lanjutannya Iran yang melanjutkan itu, yang melanjutkan dakwah seperti Rasulullah tapi tidak mau ditundukkan sama Amerika. Amerika itu kan kurang ajar. Semua coba Indonesia dibikin melarat sama Amerika. Itu Freeport itu kan emas yang paling besar di dunia itu kan Freeport. Itu dipegang oleh Amerika sampai 2040. 2040 sekarang belum sampai 2040 sudah diperpanjang lagi oleh pemerintah sekarang jadi 2060. Makanya orang Islam boleh hidup tapi jangan kaya itu. Jadi semua di Pakistan juga gitu, tambang-tambang emas semua dibuang Inggris. Yang berani melawan itu Iran dulu semua punya Inggris. Terus nasionalisasi itu. Ajaib. Yang lain tidak berani. Jadi tembak. Padahal kalau dinasionalisasi Indonesia bisa kaya. Semua tambang apa minyak itu Amerika tuh. Di mana di Sumatera itu. Amerika semua. Yang sel yang apa. Jadi Indonesia merdeka, tapi tidak punya duit karena sudah diambil Amerika semua. Kalau enggak ya nanti presidennya nanti diculik. Kalau enggak mau berapa takut presidennya. Tidak kayak Iran kan tidak takut. Akhirnya yang mati juga ditembak kemarin. Ali Khomeini dibom sama Iran, sama Amerika ya. Allah. Itulah jahatnya orang Kristen sama orang Yahudi. Itu begitu memang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan fi majid. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wali wa rahmatin suratan tujibu Amin. فاغفر لنا بهذا من الحاجات Amin. جميع السيئات ترفعنا بها آمين آمين ويات من جميع الخيرات بإله والرحمن Amin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد في الرزق وظلم والموت اللهم الموت والنجاة من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا جهنم إن ذلك إنا جعل من الغمى وإن الهدى والتقوى والغنى اللهم ونعيمها فما قرب إليها من قول وعمل وفعل ونعمة خذ آمين ونعوذ من النار وما قرب إليها من قول وفعل ونعمة اللهم حب إيمان في قلوبنا وكرم واجعلنا من الراشدين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم أمة محمد اللهم ألف بين قلوب أمة محمد اللهم أعطيهم سلطانا نصيرا يا قوي إنك لا شر الظالمين يا إنك لا شر الظالمين يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار آمين ومدين على آله وسلم وأرجعهم الحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك Sekian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuliai